وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدنا علما ووسع في رزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كاثر الأموال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد والمحنة والشرف على كل حال. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله شكرا لله صلاة وسلاما دائما على رسول الله. قال تعالى في كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول الآية. أما بعد فقبلتك بوجه قبول وختمت على فمك بفخر الرسول وتطوعني بأيس ما أقول الله أكبر. صدق الله العظيم. Hadirin yang insya Allah akan senang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada episode yang ke-29 ini kita masih bisa berkumpul kembali, bertatap muka kembali. Ini tiada lain adalah qudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tak lupa selalu kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda kita Nabiyuna wa Nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah membahas maqam yang keempat, urutan yang keempat, yaitu tentang kewajiban kita menuntut ilmu. Kewajiban kita menuntut ilmu syar'i atau agama itu tergolong menjadi tiga. Ilmu yang bisa menguatkan akidah kita, yaitu tauhid. Ilmu yang membenarkan, memperbaiki daripada ketaatan kita dan ibadah kita, yaitu ilmu syariat. Dan ilmu yang membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, yaitu ilmu akhlak atau kita sering dengar dengan tasawuf. Nah, itu adalah tiga macam ilmu yang wajib kita ketahui dan kita amalkan agar nanti kita bisa selamat, kemudian kita insya Allah mendapatkan derajat yang tinggi sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin. Kemudian kita beranjak kepada pelajaran berikutnya,
wa minha al-muhafazatu 'ala sunan. Sebagian daripada wasiat al-muhafazatu 'ala sunan yaitu menjaga terhadap sunnah-sunnah. Ay wa minal wasayat tis'i. Sebagian daripada 9 wasiat yang nanti akan diterangkan, maqam yang kelima, urutan yang kelima, al-muhafazatu 'ala sunani, yaitu menjaga sunnah-sunnah Nabi. Ma huwa sunnah? Apa yang dimaksud dengan sunnah atau sunnah tadi? Wahia, artinya kata sunnah itu adalah jam'u sunnatin, jamak daripada kata sunnah. Jadi kalau sunnah satu, sunan berarti banyak sunnah. Seperti hurufun. Hurufun itu bentuk jamak daripada hurfatun. Hurfatun satu kamar, kalau hurufun berarti banyak kamar. Nah itu secara bahasa daripada makna as-sunan, berarti sunnah Nabi. Bukan satu sunnah, tapi sunnah Nabi, karena sunnah Nabi banyak. Di sini nanti kita akan tahu definisinya. Wahia as-sunan lughatut tariqah. Menurut daripada bahasa sunan tadi atau sunnah tadi itu adalah at-tariqatul qawimatu, jalan yang tegak lurus. Yuqalu fulan, dikatakan bila mana ada si fulan, katakanlah Pak Kartono misalnya. Al-sunnah, Pak Kartono itu mengamalkan sunnah, menjalankan sunnah. Berarti artinya Pak Kartono tadi ala tariqil istiwa'i, dia itu orang yang tegak, berdiri tegak di jalan yang lurus. La yamilu, dia tidak ke kanan, tidak oleh ke kiri, ya, pokoknya dia itu tegak lurus, walaupun di seputarnya ada banyak gangguan ataupun godaan minal ahwa'i, daripada hawa-hawa atau keinginan-keinginan sebagai manusia biasa. Nah itu adalah pengertian secara bahasa daripada kata sunnah. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya wa indal fuqaha, menurut daripada ulama-ulama fikih, apa itu yang dimaksud dengan sunnah menurut ulama fikih? Di sini dijelaskan la yasabu ala fi'lihi wa la yu'aqibu ala tarkihi. Menurut ulama fikih mah sesuatu yang diganjar berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala ala fi'lihi, untuk orang-orang yang mengerjakannya. Cuma wala yu'aqibu, ia tidak akan disiksa ala tarkihi, karena meninggalkan amalan tersebut. Akhirnya Imam Ibn Rusdan pun mengatakan di dalam syairnya, wasunnatul mathabu man qad fa'alhu wa lam yu'aqib umru'un in ahmalhu. Artinya orang yang benar-benar mengerjakan sunnah Nabi, maka orang tersebut ketika mengerjakan sunnah Nabi akan dibalas berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walam yu'aqib, dan tidak akan disiksa seseorang tadi in ahmana, bila mana mengosongkan atau tidak mengamalkan amalan sunnah tersebut. Itu menurut daripada ulama fikih. Nah kalau ulama hadis bagaimana pengertian sunnah itu? Lain tak? Ya, iya, beda lagi. Menurut ulama muhadditsin, aqwaluhu sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa ahwaluhu. Menurut daripada ulama hadis, yaitu semua ucapan-ucapan yang keluar daripada mulutnya Nabi bisa menjadi hukum sunnah. Kemudian pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan Nabi yang dikerjakan selama di dunianya walaupun satu kali bisa menjadi hukum sunnah. Ahwalnya, ya, keadaan-keadaan apapun, ya, tingkah laku apapun yang pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lakukan, itu pun bisa menjadi sunnah. Sampai
yang namanya ketika Rasul diam, Rasul itu tersenyum, Rasul menyetujui daripada perbuatan-perbuatan para sahabatnya, itu juga disebut hukum sunnah, yakni sunnah taqririyah, sunnah yang disahkan oleh Nabi Muhammad karena diamnya Nabi atau tersenyumnya Nabi atau Nabi mengungkapkan persetujuan atas tingkah laku yang dilakukan oleh para sahabat. Itu adalah sunnah taqririyah. Hafidh ala sunani wa atat ma'suratun an khairin man ja'a mursala. Jagalah kepada sunnah-sunnahnya Nabi, kemudian kita beradab, ya, bertata krama, karena datangnya daripada kelakuan-kelakuan yang terbukti itu bukan daripada orang biasa. Sunnah itu an khairin man, dari orang yang paling utama, ja'a yang datang bersara diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayuhas syirik, wahai orang-orang yang mengembara rohani, orang-orang yang melakukan perjalanan rohani kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomahkan terus at-talib, mencari apa? Ridhallahi, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan al-muta'attishi li ta'atillahi, kita seolah-olah itu kayak orang yang haus. Kalau haus minumnya minum, ya, semangat minum, itu kalau haus. Nah, hausnya kita li ta'atillahi, untuk terlalu taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Kita haus takwa, kita haus ya taat pada Allah, sehingga di dalam diri kita kayak ada sinyal. Bila mana ada sesuatu yang bisa mendatangkan ketaatan, kita datang. Bila mana ada sesuatu yang bisa menguatkan ketakwaan kita, menambah ketakwaan kita, kita akan kerjakan. Nah, itu adalah orang-orang yang menjadi salik atau orang yang lagi berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, jalannya itu dengan apa? Sunnah ia tetapkan kepada mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, ya. Kemudian wa adabin, dan disertai dengan adab. Karena yang mendatangkan suatu sunnah tadi sudah dijelaskan, mafsuratun ini ya memang sangat terbukti, ya. Kelakuannya itu sangat luar biasa istimewa dan baik sekali, itu datang daripada al-mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa nabiyukum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'anna likulli wahidatin minha, dan sunnah-sunnah itu ketika semua sunnah yang ada, ya, sebagian daripada sunnah saja, satu saja kita kerjakan sunnah Nabi tadi di dalam kehidupan kita, bisa menjadi ta'thiran, bisa membekas fi tanwiril qalbi, di dalam hati kita, untuk menjadi cahaya di dalam hati kita, kemudian juga bisa menjadi sinar penerang di sir kita, di dalam yang paling dalam kita, yaitu sanubari, itu sir namanya. Kalau kita kerjakan, maka kita hatinya akan bercahaya. Sebagaimana nanti akan saya terangkan pada akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tasawufa kulluhu lahul adab, sesungguhnya ketasawufan itu, ilmu tasawuf itu, kulluhu, semua ilmu tasawuf itu, lahul adab, yakni adalah adab. Wa minal awarif, sebagian daripada keterangan di dalam kitab Awariful Ma'arif, yang kitabnya itu sangat tebal, ribuan. Fatlubannahu, maka carilah keterangan di dalam kitab Awariful Ma'arif wa awalan, dengan penuh kesabaran. Karena di dalam kosakata yang ada di dalam Awariful Ma'arif itu kata-katanya luar biasa, butuh daripada penjelasan-penjelasan yang istilahnya jelas, karena kata-katanya sulit untuk diterjemahkan, butuh orang yang pakar di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kana bis-sufiyat yaksurun nasi azwan, ketika ada seorang itu menjadi sufi, orang tasawuf,
Ketika orang bertasawuf, ya kebanyakan di antara manusia itu akan apa? Halon, akan berbahagia. Bilal muhafazati, karena menjaga, yang dijaga apa? Sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa adabihi, dan dia terapkan dengan adabnya pula. Watakhaluki, kemudian dia akan berakhlak. Bi akhlaqihi zuhiran wa batinan, bukan hanya di zahirnya tetapi batinnya pun dia akan berakhlak. Karena banyak orang itu tampak luar mungkin berhak tapi dalamnya busuk, pura-pura saja. Padahal apa? Menghina, bungkuknya itu misalnya punten tapi apa? Palsu. Padahal apalagi menghina, dalam hatinya tidak lurus. Makanya kalau orang ya tasawuf kemudian menjalankan sunnahnya Nabi dari sisi adab, maka bukan hanya zahirnya melainkan batinnya pun ya begitu sangat tulus ya, begitu sangat indah ketika dilihat dan ketika kita bersama mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nalu bidzalikal muratib bil ulyati, kemudian ketika kita menerapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW disertai adab, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang berderajat tinggi, kemudian juga akan menjadi wa muqamat tisaniyati, menjadi orang-orang yang berkedudukan terpuji. Nah, ra'auha, maka kalian lihatlah sunnah itu, perhatikan dan jalankan, amalkan sunnah-sunnah Nabi. Karena sunnah tadi ar-ruknal a'zama, merupakan rukun yang utama. Untuk apa? Untuk orang-orang tasawuf. Makanya bersepakat orang-orang yang ahli sufi, orang-orang yang tasawuf itu bersepakat bahwa tasawuf itu ada had, ada hukum, ya, ada di sana unsur-unsur yang penting di dalamnya. Seperti Nabi Muhammad SAW pada saat beliau itu bersabda, Al-Hajju Arafatun, haji itu Arafah. Artinya apa? Mu'adzam arganihi, bahwasanya utamanya rukun daripada haji ya wukuf di Arafah. Makanya ketika ada orang haji kemudian tidak wukuf di Arafah, bukan haji. Seperti itulah ya sunnahnya Nabi itu menurut orang tasawuf adalah hal yang penting. Fadzalika sharahan nadzimu bima dzakara, maka karena itulah ya pengarang kitab menjelaskan bahwasanya bima dzakara faqala inna tasawwufa kulluhu lahu adab, bahwasanya tasawuf itu, semua tasawuf itu adalah adab. Artinya mu'azzam mu'arganihi, rukun yang paling utamanya di dalam tasawuf itu al-adabu adalah adab. Qala Abu Hafsin al-Haddad, Abu Hafsin al-Haddad itu berkata, at-tasawuf kullu adabun, bahwa tasawuf itu adalah adab. Semua tasawuf itu adalah ya adab. Di kulli waktin adabun, setiap waktu adalah adab. Di kulli alin, dan setiap keadaan ya baik senang ataupun sedih itu ada adabnya. Di kulli maqamin, dan semua kedudukan yang ada pada diri kita itu ada adabnya. Famal nazima, siapa yang melazimkan di dunia ini adab, semua waktu kita terapkan dengan adab, balagh mablagh rajul, maka dia akan sampai kepada tujuannya. Wa man dayarat, siapa yang istilahnya di dalam dunianya itu menyia-nyiakan adab, artinya dia tidak menerapkan adab yang baik, walaupun dia istilahnya sholatnya ya, jalankan sunnah ya, tapi tidak diterapkan adabnya sebagaimana Rasulullah SAW saat hidup, maka dia itu ketika ia hidup di dunia merasa dekat dengan Allah, padahal hakikatnya ia itu semakin menjauh daripada Allah, semakin menjauh dari Allah, semakin menjauh dari Allah. Kenapa? Tidak menerapkan adab. Makanya adab itu penting. Kemudian juga dia itu disangka ibadah-ibadahnya diterima. Pada dasarnya apa? Dia amalannya ditolak. Karena apa? Dia tidak terapkan adab.
Ya kalau seandainya kita hidup di dunia saja, ya kalau ada orang beradab luar biasa. Sama-sama dikasih, sama-sama diberi. Kalau seandainya dengan adab kita terima nggak? Kalau dengan adab terima. Tapi kalau seandainya nggak ada adabnya dilempar saja. Ayo mas. Itu manusia dengan manusia. Apalagi kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus penuh adab. La yusami'u fi ibadillahi. Janganlah kita sepelekan sesuatu ya ketika kita sedang beribadah. Terapkan adab yang baik. Nah, kemudian di sini kita harus menjaga adab-adab kita ya semua waktu pokoknya. Mulai daripada kita mendisiplinkan ibadah-ibadah zahir kita, dari sholatnya, dari puasanya, atau selain daripada itu, atau muamalah atau amal-amal batin yang kita kerjakan, yang nanti insya Allah akan mendatangkan daripada akhwal-akhwal. Nah, akhwal itu bagaimana? Nah, nanti kita akan jelaskan di depan. Qala Sayyidu Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, guru daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, dia berkata awqatu abdi, bahwasanya waktunya hamba Allah Subhanahu wa taala arba'atun, ada 4. Jadi waktunya untuk hamba Allah Subhanahu wa taala ada 4, la khamsa, bukan 5. Kepada 4 itu diterangkan an-nikmatu, yang pertama nikmat. Bagaimana akhwal kita, keadaan kita ketika kita itu mendapatkan nikmat. Wal balayat, kemudian juga di situ bala, ujian, bagaimana akhwal kita ya. Keadaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita ditimpakan sebuah balaya atau belai, cobaan. Taat, bagaimana ketika kita taat pada Allah Subhanahu wa taala akhwalnya. Wal maksiat, bagaimana akhwal kita, keadaan kita ketika kita itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini diterangkan semua walillahi, dan semua milik Allah Subhanahu wa taala. Alaika fi kulli waqtin, wajib bagimu di setiap waktu. Minha, dari 4 yang tadi disebutkan tadi, sahmun minal ubudiyati, bagian daripada penghambaan kita yang tadi yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, al-haqqu minka, dan menjadi kewajiban bagi kita dengan hukum ketuhanan yang berlaku. Faman kana waqtuhu ta'atu. Nah, barang siapa yang pada saat itu kita dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dikehendaki menjadi orang yang taat. Fasabilahu, maka jadi jalan bagi kita untuk apa? Syuhudan minnah. Bisa menyaksikan ya karunia Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika kita keadaannya taat. Makanya ketika orang ya lagi dikehendaki menjadi orang yang taat, luar biasa asyik benar dengan ketaatannya. Kan ana adalah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah padanya berupa ketaatan, dan sikap daripada orang yang tadi sedang taat pada Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan sebagaimana mestinya dengan ketaatan, dan ketaatan yang lebih lagi karena sebab daripada karunia ketaatan pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan itu kepada seseorang tersebut. Kemudian bagaimana ketika kita itu waktu pada saat ketika dikarunia Allah Subhanahu wa taala berupa maksiat, bagaimana akhwal kita? Memangkan waktu maksiat, pada saat orang itu ya dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bermaksiat, menjadi orang yang berdosa, istighfar, maka menjadi kewajiban dia untuk mewujudkan istighfar, meminta ampun kepada Allah dan menyesal kepada Allah. Itulah ahwal daripada hamba Allah Subhanahu wa taala ketika pada saat itu dia bermaksiat. Bukan kemudian dengan maksiat dia bangga dengan maksiatnya, kemudian menceritakan kemaksiatannya, kemudian dia seolah-olah hebat, bukan. Tapi apa? Dia langsung berkewajiban untuk mewujudkan istighfar, mengadakan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kemudian menyelesaikan daripada kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah berlalu. Dan ketika waktu nikmat, ketika waktu dikasih Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, bagaimana? Fasabihu syukra.
Dan ini menjadi jalan untuknya menjadi orang yang lebih syukur lagi. Wa huwa farhul qalbi, artinya syukur itu dia senang di dalam hatinya, bukan karena kenikmatannya yang sangat besar, kecil dan lain sebagainya, bukan, tapi karena Allah yang ia lihat. Ketika dia itu melihatnya Allah, maka nikmat sekecil apapun dia akan bisa mensyukuri. Tapi kalau dia melihatnya itu adalah nikmat yang besarnya, maka dia akan mengecilkan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin jadi dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beradab bukan melihat berapa banyak yang Allah berikan, melainkan dia melihat siapa yang telah memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang terakhir, wa kana waqtul balaya. Kemudian bagaimana ahwalnya ketika orang itu dikasih sebuah bencana ataupun ujian? Fasabiluhu ridha, maka dia itu akan menjadikan jalan untuknya menjadi orang yang lebih ridho lagi kepada keputusan Allah. Kemudian akan menjadi orang yang lebih sabar lagi ketika dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ringkas an Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang ketika pada waktu itu atau dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala fasyakara, kemudian dia syukur, wa batala ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala fasabara, dia sabar, ketika wadzulima ketika dizalimi faghfara, dia memaafkan, wadzalama dan ketika dia zalim dia berbuat salah fastaghfar, dia itu meminta ampun. Summa sakata Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW berdiam diri. Kemudian karena diamnya Rasul, mereka bertanya, "Madzallahu?" Bagi siapa itu wahai Rasulullah SAW? Ya Rasul, faqala, maka Rasulullah SAW itu menjawab, lahum, bagi mereka-mereka yang al-amnu, orang-orang yang selamat, orang-orang yang selamat karena Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya kenapa? Ya tadi menjaga 4 perkara yang tadi sudah disebutkan. Ketika diberikan syukur, ketika diuji sabar, ketika dia didolimi dia mengampuni, dan ketika dia berbuat zalim dia minta ampun. Dia akan menjadi orang aman, kata Rasulullah SAW. Wahum mutadun, artinya orang yang aman tadi adalah orang yang mendapatkan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ailahum al-amnu, nah itulah mereka adalah orang-orang yang aman, orang-orang yang selamat fil akhirah, di dalam akhiratnya. Dan orang yang aman di akhiratnya, orang yang selamat di akhiratnya, wa hum muhtadun fid dunya, adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini dari Allah Subhanahu wa taala, karena menjaga dari 4 perkara yang tadi sudah disebutkan. Dan sungguh luar biasa ketika kita itu bisa mendapatkan hidayah Allah, petunjuk Allah, laksana kita itu ketika lagi mempunyai tujuan yang sangat jauh, kemudian kita tidak tahu mana arahnya, mana kita mulainya, kemudian kita itu ditunjukkan dari awal sampai akhir. Luar biasa kalau seandainya kita itu mendapatkan petunjuknya model seperti itu, ya. Jangan sampai kita mencari daripada tujuan atau alamat kita pusing, ya, karena apa? Tidak ada yang menunjukkan, sampai-sampai dia muter-muter sampai salah alamat, ya. Kalau salah alamat, ya repot. Nah, itu di dunia. Tapi kalau seandainya kita hidup di dunia, kemudian ada yang menunjukkan dari awal sampai akhir, ya, daripada tujuan, kemudian kita bisa menemukan daripada apa yang kita tuju, itu sangat senang dan berbahagia sekali. Dan itu adalah gambaran atau contoh bagaimana ketika kita di dunia seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya itu bukan sebatas seperti gambaran yang tadi sudah disebutkan. Likulli wahidin minha ta'siran fi tanwiril qalbi usiran. Kemudian dalam potongan keterangan tadi dijelaskan setiap daripada sunnah-sunnah Nabi itu akan membekas di dalam hati dan di dalam sirnya.
Artinya satu sunnah itu akan mengukir dan akan membekas, membentuk cahaya di dalam hati dan sirnya atau di dalam sanubari kita, yaitu sanubari tadi bisa menjadikan tempat kita kontak atau bisa merasakan betapa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar nyata. Disebabkan apa? Kita itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Makanya di sini zikir itu bukan hanya sunnah, melainkan wajib untuk kita. Sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat hidupnya selalu mengamalkan yang namanya zikir. Bukan hanya saat terjaga, melainkan Nabi ketika waktu terlelap ataupun tidurnya, Nabi selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala fi kulli lamhati wa nafasin ba'da kulli ma'lumin lak. Makanya basahi daripada bibir ini dengan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya suara indah yang keluar daripada rongga kita itu merupakan bukan suara kita tetapi suaranya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'a abdi, Allah itu bersama hambanya. Wa idza harakat syafataihi, ketika bibirnya itu bergerak, bi dzikrillah, menyebut nama Allah. Makanya kita terus istiqomahkan zikir kita di sini terus. Karena apa? Hakikatnya suara yang timbul dalam diri kita itu bukan suara kita, melainkan suara Tuhan, suara Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak menyadarinya. Tapi kalau kita sudah sadar betapa asik dan nikmatnya bahwasanya Allah telah berkomunikasi dengan kita. Kemudian kenikmatan berzikir itu insya Allah akan melebihi kenikmatan ketika kita itu sedang bercinta di dunia. Diulang lagi, kenikmatan berzikir itu akan melebihi daripada kenikmatan kita saat bercinta di dunia. Makanya kalau orang-orang yang istilahnya sudah mengerti, paham bagaimana hakikat zikir itu sebenarnya, dia itu akan tenggelam asyik ya berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir-zikir yang dilantunkannya. Wallahu a'lam bishawab.